Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah AI4Edu yaitu Ibu Winda Setia MSc dan Bapak Fadli Emsa Zamani STMkom yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman yang saya cintai, izin memperkenalkan diri, nama saya Karina Novia Rohali dengan NIM 12121000033 yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan tentang robotika dan sistem sensor. Yang pasti saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Anissa Maulani Solihah, Atika Ali Bukhari Mahfuz, dan Elsa Regina Putri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama yang akan memaparkan materinya. Baik, terima kasih pada moderator. Nah, teman-teman, di bagian materi pertama ini kita masuk ke bagian sensor dan robotika ya. Yang pertama sensor nih. Jadi sensor itu merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Nah, jadi semua sensor ini tuh secara umum bekerja sebagai analog. Besaran yang dihasilkan oleh si sensor ini tuh merupakan besaran analog, yaitu berupa arus listrik dengan nilai tegangan tertentu. Nah, terkait dengan perkembangan teknologi yang pada saat ini begitu luar biasa ya, maka banyak juga sensor yang telah dipublikasi dengan ukuran yang sangat kecil hingga order nanometer itu tuh menjadikan si sensor sangat mudah digunakan dan hemat gitu energinya. Nah, di sini ada berdasarkan indera variabel, sensor dikategorikan ke dalam 2 jenis. Ada sensor fisika dan juga ada sensor kimia. Nah, kalau sensor fisika di sini tuh merupakan jenis sensor yang mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum fisika. Contohnya seperti sensor cahaya, sensor suara, gaya, kecepatan, percepatan, dan juga sensor suhu. Nah, kalau misalkan sensor kimia itu merupakan sensor yang mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan jalan listrik di mana di dalamnya itu dilibatkan beberapa reaksi kimia seperti contohnya pada sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, serta sensor gas. Nah, tahu nggak sih kalau sensor itu tuh digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana aplikasinya itu mencakup dari berbagai bidang kayak misalkan automobile, mesin, kedokteran, industri, robot maupun aerospek. Nah, dalam lingkungan sistem kontrol dan robotika ini tuh fungsi sensor seperti panca indera kayak contohnya mata, pendengaran, hidung, ataupun lidah yang kemudian itu akan diolah oleh kontroler sebagai otaknya. Nah, di sini juga ada beberapa jenis sensor yang dapat dijumpai di lapangan. Yang pertama itu ada sensor proximity. Nah, sensor proximity ini tuh merupakan sensor ataupun saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Nah, biasanya sensor itu terdiri dari alat elektronik solid state yang terbungkus rapat dengan tujuan untuk melindungi dari pengaruh getaran, pengaruh cairan, kimiawi, dan korosif yang berlebihan. Nah, sensor ini juga kayak dapat diaplikasikan pada kondisi penginderaan pada objek yang dianggap terlalu kecil atau terlalu lunak untuk menggerakkan suatu mekanis saklar. Terus yang kedua ada jenis sensor magnet. Nah, sensor magnet ini tuh biasa disebut dengan relay buluh, merupakan alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Seperti layaknya ini, saklar 2 kondisi yang on-off yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Nah, biasanya sensor ini tuh dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, bebas dari kelembapan, dan juga bebas dari asap ataupun uap. Terus yang ketiga ada jenis sensor sinar. Nah, sensor ini juga terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada fotovoltik,
yang kedua ada fotokonduktif, dan juga yang ketiga fotolistrik. Nah, apa sih fotovoltaik? Nah, fotovoltaik ini tuh atau sel solar adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Dengan adanya penyinaran cahaya akan menyebabkan pergerakan elektron tuh menghasilkan tegangan. Terus yang kedua ada fotokonduktif atau fotoresistif, yaitu bekerja memberikan perubahan tahanan resistansi pada sel-selnya. Jadi semakin tinggi intensitas cahaya yang terima, maka akan semakin kecil pula nilai tahanannya. Terus yang ketiga ada fotolistrik. Nah, fotolistrik ini tuh merupakan sensor yang berprinsip kerja berdasarkan pantulan karena perubahan posisi atau jarak suatu sumber sinar. Kayak inframerah atau laser, ataupun target pemantulnya yang terdiri dari pasangan sumber cahaya dan penerima. Nah, jenis sensor yang selanjutnya itu ada sensor ultrasonik nih. Sensor ini tuh bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkap kembali gitu dengan perbedaan waktu yang sebagai dasar penginderaannya. Nah, perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diinderanya kayak misalkan contohnya objek padat, objek cair, objek butiran, ataupun objek tekstil. Nah, jenis sensor yang kelima, sensor tekanan. Nah, sensor itu memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Nah, dasar penginderaannya pada perubahan tahanan pengantar atau transducer ini tuh berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Nah, strain gauge adalah sebuah contoh transducer pasif yang mengubah pergeseran mekanis menjadi perubahan tahanan. Nah, sensitivitas ini tuh merupakan sebuah strain gauge dijelaskan dengan suatu karakteristik yang disebut faktor gauge atau faktor K yang didefinisikan sebagai perubahan satuan tahanan dibagi dengan perubahan satuan panjang. Selanjutnya ada sensor jenis sensor kecepatan atau RPM. Nah, proses penginderaan sensor kecepatan itu merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu ketegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Nah, kecepatan putar ini tuh sering pula diukur dengan menggunakan sensor yang mengindera pulsa magnetis atau induksi yang timbul saat medan magnetis terjadi. Terus yang ketujuh ada sensor penyandi atau encoder yang digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital. Di mana sensor putaran memonitor ini tuh gerakan putar dari suatu alat. Terus sensor ini tuh biasanya terdiri dari dua lapis. Jenis penyandi, yang pertama penyandi rotari tambahan, dan yang kedua penyandi absolut. Nah, yang kedelapan ada sensor suhu. Sensor suhu ini tuh terdapat 4 jenis utama ya. Yang pertama ada thermocouple atau TORC, yang dimana pada intinya itu terdiri dari sepasang transducer panas dan dingin yang disambungkan dan dilebur bersama, di mana terdapat perbedaan yang timbul antara sambungan tersebut dengan sambungan referensi yang berfungsi sebagai pembanding. Terus yang kedua ada resistance temperature detector atau LTD, memiliki prinsip dasar pada tahanan listrik dari logam yang bervariasi sebanding dengan suhu. Terus keseimbangan variasi ini tuh adalah presesi dengan tingkat konsisten atau kestabilan yang tinggi pada pendeteksian tahanan. Nah, terus yang ketiga ada termistor. Termistor itu adalah resistor yang peka terhadap panas yang biasanya mempunyai koefisien suhu negatif. Karena saat suhu meningkat, maka tahanan menurun atau sebaliknya. Jenis ini sangat peka dengan perubahan tahan 5% per C, sehingga mampu mendeteksi perubahan suhu yang kecil. Terus yang keempat ada IC sensor. Nah, IC sensor itu adalah sensor suhu dengan rangkaian terpadu yang menggunakan
chip silikon untuk kelemahan penginderanya. Terus jenis yang ke-9 ada sensor Hall effect yang digunakan untuk mendeteksi kedekatan. Terus ada juga sensor reflective optoswitch yang terdiri dari pasangan emitter atau detektor pada tempat yang sama. Terus ada juga jenis sensor proximity switch induktif. Terus selanjutnya ada sensor transducer pergeseran. Terus ada juga sensor transducer kapasitif, transducer induktif, transformator selisih yang berubah-ubah. Nah, transformator selisih yang berubah ini itu terdiri dari suatu kumparan primer dan dua kumparan sekunder yang ditempatkan pada kedua sisi kumparan primer. Terus yang ke-16 ada potensiometer, yang ke-17 ada alat ukur fluksi dan alat ukur Gauss. Yang ke-18 yang terakhir ini tuh ada galvanometer balistik. Nah, ini tuh kayak defleksi sebuah galvanometer balistik yang berbanding langsung dengan muatan listrik yang mengalir melalui kumparannya, karena muatan dan fluksi dihubungkan oleh sebuah konstanta kesembandingan. Baik, kita lanjut ke bagian robot ya teman-teman. Nah, jadi sejarah robot di sini tuh kayak istilah pertama robot tuh diperkenalkan oleh seorang penulis dari Czech yang bernama Karel pada tahun 1921 dalam karya sastranya. Nah, kata robot ini tuh berasal dari kata robota yang berarti pekerja sendiri. Sejarah robot ini tuh berawal ketika sistem otomatis dibuat oleh Jacques de Vaucanson pada tahun 1938 yang membuat bebek mekanik yang dapat memakan dan mencincang biji-bijian, juga membuka dan menutup sayapnya. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi elektronika, di mana perkembangan robot semakin melaju pesat, seperti pada tahun 1948, William Gray Walter membuat robot elektronik otomatis pertama, di mana robot ini tuh dapat merespon cahaya dan dapat melakukan kontak dengan objek dari luar. Nah, pada tahun 1954, saat zaman digital dimulai, George Devol ini tuh menemukan sebuah robot digital yang dimana pada abad modern itu sudah bermacam-macam robot yang dicipta dan digunakan seperti dalam industri. Nah, terus kalau misalkan masuk ke pengertian robot sendiri nih, apa sih robot itu? Jadi robot ini tuh merupakan sebuah alat mekanik yang bertujuan untuk meringankan pekerjaan manusia ya. Jadi kata robot ini tuh berasal dari bahasa Ceko, yaitu robota yang berarti pekerja yang tidak mengenal lelah. Robot secara umum merupakan suatu sistem yang diatur dan juga dikendalikan oleh mikrokontroler yang bertujuan untuk mengerjakan tugas tertentu melalui penulisan listing program di dalamnya. Nah, sifat robot ini tuh kayak kebutuhan manusia gitu, dimana manusia itu emang sangat memerlukan kehadirannya. Yang pertama itu sifatnya meningkatkan produksi, meningkatkan akurasi, daya tahan, dan juga robot ini tuh biasanya digunakan di industri, iya nggak? Nah, terus yang kedua, sifat robot ini tuh untuk tugas-tugas yang berbahaya, kayak kotor dan beresiko. Terus selanjutnya, sifat robot yang ketiga itu untuk pendidikan. Jadi robot ini tuh digunakan untuk menarik pelajar dalam belajar teknologi seperti robot Lego dan lain-lain. Nah, terus yang keempat, untuk menolong manusia seperti di rumah untuk membersihkan rumah pakai, menghisap debu otomatis, terus juga di rumah sakit untuk mengantar makanan, membantu operasi, dan lain-lain. Terus di sini juga ada anatomi robot yang terdiri dari 3 komponen penyusun robot ya, diantaranya ada sensor. Jadi sensor itu kan tadi udah dijelasin ya, kayak komponen yang dapat merespon kondisi lingkungan yang diberikan. Jadi sensor ini tuh dapat berupa sensor cahaya, sensor suhu, suara, tekanan, dan lain-lain. Terus adanya aktuator atau penggerak, yaitu komponen yang menghasilkan gerak mekanik. Dan juga aktuator ini tuh kayak dapat berupa motor, relay, pneumatik, atau hidrolik aktuator.
Terus ada juga microcontroller yang bertujuan sebagai pusat pemikir untuk memproses data dari sensor dan memerintahkan aktuator untuk bertindak. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua yang akan memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Tingkatan teknologi robot. Menurut Wirawan Subandono, robot memiliki 3 tingkatan atau level teknologi, yaitu level rendah atau low teknologi, medium teknologi, dan teknologi tinggi atau high teknologi. Nah, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang sangat unik sehingga sangat jelas perbedaan antara ketiga level tersebut. Nah, karakteristik tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada akses atau sumbu. Banyaknya sumbu yang ditemukan dalam robot merupakan karakteristik yang pertama yang menentukan kebebasan bergerak dan menentukan derajat kebebasan. Yang kedua yaitu payload atau muatan. Nah, ini merupakan kapasitas beban yang dapat dikerjakan oleh manipulator. Kapasitas berat diukur dari batasan antara efektor dan manipulator. Yang ketiga yaitu siklus waktu. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh robot untuk bergerak dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya. Yang keempat yaitu akurasi atau ketelitian. Nah, akurasi ini merupakan posisi robot dalam melakukan kerja secara berulang kali. Yang kelima yaitu aktuasi. Nah, aktuasi ini dibedakan menurut jenis pergerakan yang digunakan oleh robot, bisa berupa pneumatik, hidrolik, atau elektrik. Yang keenam yaitu controller. Nah, yang keenam yaitu controller. Memori dan sistem kontrol merupakan dua hal yang paling penting dalam controller. Tingkatan yang pertama yaitu robot teknologi rendah atau low teknologi. Nah, robot ini digunakan di lingkungan industri untuk pekerjaan yang tidak memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, seperti pada penanganan material atau material handling, operasi perakitan sederhana, dan operasi tekanan. Nah, karakteristik robot ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akses. Robot ini maksimal memiliki 4 sumbu gerakan dan biasanya gerakan akhir dikontrol oleh mekanik bukan sensor, yaitu bisa berupa limit switch yang biasanya sumbu geraknya yaitu naik dan turun. Yang kedua yaitu payload. Nah, robot ini memiliki kapasitas beban di antara 3-13 kg. Yang selanjutnya akurasi. Nah, robot ini memiliki kisaran antara 0,05 sampai 0,25 mm. Yang selanjutnya aktuasi. Robot ini menggunakan 3 dari pergerakan yaitu pneumatik, hidrolik, dan elektrik. Nah, masing-masing pergerakan tersebut tergantung dari payload yang dikerjakan pada robot. Yang terakhir yaitu controller. Memiliki kapasitas memori yang kecil dan menggunakan sistem kontrol terbuka atau open loop. Kontrol terbuka tidak bisa mengendalikan kesalahan yang terjadi dalam lingkungan karena tidak memiliki umpan balik atau feedback. Tingkatan selanjutnya yaitu robot teknologi menengah. Nah, robot ini memiliki kerumitan yang lebih tinggi daripada robot teknologi rendah. Robot jenis ini memiliki fitur yang lebih canggih dari robot jenis sebelumnya, memiliki lebih banyak sumbu daripada manipulatornya, dan memiliki area kerja yang luas sehingga jangkauan geraknya menjadi lebih besar. Nah, karakteristik robot tersebut yaitu yang pertama sumbu. Nah, robot ini memiliki 4-6 sumbu sehingga derajat kebebasan robot lebih tinggi, yang dilengkapi dengan wrist pada ujung lengannya, sehingga pergelangan tersebut merupakan suatu peralatan sebagai dudukan dari efektor. Dalam pergelangan bisa diletakkan bermacam-macam efektor sebagai contoh efektor las, cat, press, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristiknya payload. Robot ini memiliki kapasitas maksimal beban yang lebih tinggi dari low teknologi. Nah, robot ini dapat menangani beban melalui pergelangan sampai 150 kg. Yang selanjutnya yaitu siklus waktu.
Robot ini memiliki siklus waktu 1,0 detik dengan pencapaian gerakan manipulator 25-65 cm. Nah, pada gerakan berputar dapat mencapai 150 cm per detik. Robot jenis ini memiliki tugas yang lebih kompleks dan adanya pergelangan dapat meningkatkan siklus waktu operasi robot. Nah, hubungan antara akurasi dengan kerja yang kompleks menimbulkan tingkatan akurasi yang menurun. Robot jenis medium ini memiliki sumbu yang lebih banyak karena tugasnya yang semakin kompleks sehingga akurasi dan pengulangan pergerakan bernilai lebih rendah dari jenis robot teknologi rendah yang memiliki sumbu sedikit. Nah, akurasi robot jenis medium ini berkisar 0,2 mm hingga mencapai 1,3 mm. Selanjutnya, aktuasi. Robot ini memiliki dua jenis pergerakan, yaitu hidrolik dan elektrik. Nah, hal tersebut disebabkan beban yang dikerjakan lebih berat. Yang selanjutnya yaitu controller. Robot ini memiliki memori yang cukup besar dan sistem kontrol menggunakan loop tertutup, sehingga apabila ada kesalahan pada lingkungan, maka robot dapat membandingkan antara input dan output untuk menentukan kerja selanjutnya. Tingkatan robot selanjutnya yaitu robot teknologi tinggi. Robot ini digunakan dalam lingkungan industri untuk pekerjaan yang kompleksitasnya tinggi. Robot dengan teknologi tinggi dapat ditemui pada material handling, press transferring, pengecatan, dan pengelasan. Robot jenis ini memiliki sumbu hingga mencapai 16 atau bisa melebihi. Nah, terus memiliki payload sampai 150 kg dan siklus waktu serta akurasinya hampir sama dengan robot jenis medium. Selanjutnya, robot ini memiliki tipe akurasi dengan menggunakan pergerakan elektrik dan hidrolik, yang mana elektrik ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan posisi, sedangkan hidrolik dimaksudkan untuk tugas yang sangat berat. Materi selanjutnya yaitu geometri robot dan istilah-istilahnya. Degrees of freedom atau disingkat DOF merupakan setiap titik sumbu gerakan mekanik pada robot tidak terhitung untuk n efektor. Yang selanjutnya, degrees of movement atau disingkat DOM adalah kebebasan atau kemampuan untuk melakukan sebuah gerakan. Hal ini merupakan menurut Mathius. Nah, sebagai contoh robot dengan 6 derajat kebebasan, yang pertama yaitu ada arm sweep of base rotation atau kedudukan untuk berputar. Yang kedua, shoulder flex, lengan atas atau pundak. Yang ketiga, elbow flex, lengan bawah. Yang keempat, wrist pitch, yaitu pergelangan angguk. Yang kelima, wrist yaw, yaitu pergelangan sisi. Yang terakhir atau yang keenam yaitu wrist roll atau pergelangan putar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materi yang akan disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi robot. Secara umum terdapat 5 konfigurasi robot yang digunakan di industri, yaitu Cartesian robot, cylindrical robot, spherical robot, articulated robot, SCARA, selectively compliant assembly robot arm. 1. Cartesian robot. Konfigurasi Cartesian ini memiliki pergerakan pada sumbu X, Y, dan Z. Cartesian robot ini memiliki bentuk perhitungan kinematik yang paling sederhana karena hanya konfigurasi linear. Keuntungan utama dari geometri Cartesian adalah kemampuannya untuk bergerak pada arah linear ganda. Cartesian robot memiliki struktur yang paling kaku. Cartesian robot memiliki pengulangan yang lebih baik pada area kerja yang luas dibandingkan dengan SCARA atau articulated arm. Pergerakan aksis X dan Y lebih lambat dibandingkan pergerakan rotari dari konfigurasi yang lain, dan membutuhkan area penempatan yang paling besar dibandingkan dengan konfigurasi lain untuk luas daerah kerja yang sama. 2. Cylindrical robot.
Robot silindrikal memiliki dua pergerakan aksis ortogonal prismatik, horizontal dan vertikal, dan satu aksis putar. Membentuk sistem koordinat silindris, konfigurasi ini memiliki kemampuan yaitu kecepatan pergerakan yang lebih tinggi pada bidang horizontal dibandingkan dengan sistem kartesian. Contoh aplikasi robot silindrikal untuk pemindahan barang ataupun perakitan. 3. Spherical robot. Konfigurasi spherical atau polar terdiri dari 2 revolute join dan 1 linear join RRP. Robot ini mempunyai keuntungan dalam hal kecepatan operasi karena mempunyai base rotari, tetapi mempunyai persamaan gerak yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan robot kartesian maupun silindrikal. 4. Articulated robot. Pergerakan dari lengan konfigurasi articulated robot anthropomorphic sangat kompleks. Semua join memiliki kemampuan berputar dan hal yang membutuhkan perhitungan kinematik yang paling rumit. Sebuah konfigurasi articulated hampir memiliki pergerakan yang sama dengan pergerakan dengan manusia. Hal ini memberikan fleksibilitas atau derajat kebebasan yang tinggi dalam mengakses objek. Robot articulated memiliki 2 atau lebih join atau bahkan lebih rumit dengan 10 join. Derajat fleksibilitas yang tinggi memiliki kebutuhan yang lebih rumit, kecepatan yang lebih rendah, dan biaya yang lebih tinggi. Konfigurasi ini sangat populer pada laboratorium yang membutuhkan sistem integrasi yang rumit tergantung pada derajat fleksibilitasnya. 5. Sekara, Selectively Compliant Assembly Robot Arm. Konfigurasi ini terdiri dari 2 atau lebih join revolusi dan 1 prismatik. Konfigurasi sekarang merupakan konfigurasi yang terbaru yang dikembangkan oleh Profesor Hiroshi Makino dari Universitas Yamanashi, Jepang. Konfigurasi ini telah didesain untuk memberikan pergerakan pada arah horizontal dan memiliki keuntungan pada tugas perakitan. Kinematik dari konfigurasi ini cukup rumit dan pergerakan komponen vertikal dari konfigurasi ini agak terbatas. Oleh karena itu, konfigurasi ini mampu mencapai sekitar objek namun tidak mampu melaluinya. Resolusi penempatan dari n efektor tidak konstan pada bidang kerja dan robot ini memiliki derajat yang tinggi akan pengulangan posisi. Konfigurasi ini biasanya lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan konfigurasi kartesian. Aplikasinya terbatas pada pemindahan barang dan dengan kecepatan spesifikasi teknis yang lain. Sebagai tambahan konfigurasi fisik dari robot dan kemampuan gerak dasar, ada beberapa spesifikasi teknik yang lain, di mana menjelaskan tentang efisiensi dan efektivitas dalam unjuk kerja pada robot. Seberapa spesifik teknik adalah sebagai berikut. 1. Work volume, area kerja. 2. Precision of movement, keakuratan gerak. 3. Speed of movement, kecepatan gerak. 4. Weight carrying capacity, daya angkat beban. 5. Type of drive system, jenis penggerak. G. Sistem kontrol. Sistem kontrol memiliki peran penting dalam perkembangan dunia industri. Manfaat sistem kontrol diantaranya dapat meningkatkan ketepatan, keakuratan, kecepatan, dan meningkatkan mutu serta mengurangi biaya produksi bagi industri. Sistem kontrol juga mewarnai peran manusia dalam industri. Menurut Erino Piardi, suatu sistem kontrol otomatis dalam suatu proses kerja berfungsi mengendalikan proses tanpa adanya campur tangan manusia otomatis. Sedangkan fungsi kendali itu sendiri meliputi A. Menerima input dan output referensi sesuai dengan tingkah laku sistem yang diinginkan. B. Menerima informasi output melalui elemen baik dan membandingkan dengan output mengambil suatu keputusan melalui perhitungan-perhitungan yang cukup rumit. Metode yang digunakan dalam sistem kontrol penerangan ini adalah metode simulasi, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari gambaran melalui sebuah sistem berskala kecil atau sederhana model, di mana model tersebut akan dilakukan manipulasi atau kontrol untuk melihat pengaruhnya. Menurut Saptaji, Arduino merupakan papan elektronik berbasis mikrokontroler Atmega yang memenuhi sistem minimum mikrokontroler agar dapat bekerja secara mandiri, standalone
controller. Menurut Perry Juandi, komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah microcontroller 8 bit dengan merek ATM Mega yang dibuat oleh ATML Corporation. Dalam hal ini, penulis menggunakan papan microcontroller Arduino tipe Arduino Uno yang menggunakan chip ATmega 32B. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai aplikasi robot di industri atau manufaktur dan tipe robot. Ada 2 contoh penggunaan sistem robot pada proses manufaktur, yaitu dalam pembangunan kapal. Dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem robot struktur terbuka dan ada yang tertutup. Robot untuk struktur terbuka seperti untuk membangun sebuah blok kapal secara terbuka. Semua bagian sisi dari gelagar melinting, pengaku memanjang, dan pelat bawah dilas, dengan tujuan untuk menyatukan bagian-bagian komponen struktur kapal tersebut, baik dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan robot las otomatis. Yang kedua, ada robot untuk struktur tertutup. Beberapa permasalahan dalam penerapan robot otomatis pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam struktur tertutup, seperti pekerjaan blasting dengan menggunakan pasir silika pada ruang tertutup yang akan menghasilkan debu yang cukup besar. Hal ini apabila dilakukan secara manual dengan menggunakan operator manusia, maka akan mengakibatkan penyakit pada operator, seperti penyakit yang disebabkan akumulasi debu dari karat di paru-paru. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kinerja otomatis berdasarkan sistem robot yang dapat bergerak di dalam blok tertutup. Untuk melaksanakan pekerjaan blasting pada keseluruhan komponen konstruksi pada penegar melintang dan memanjang pada struktur tertutup. Selain dari permasalahan kesehatan untuk operator, permasalahan lain yang mendasari diciptakannya robot otomatis ini adalah sebagai yang pertama, akses lubang yang sempit melalui manhole untuk masuk sistem robot. Yang kedua, ada kebutuhan ruang kerja, cukup banyaknya komponen struktur yang ada dalam struktur tertutup. Nah, ada 6 tipe robot dalam industri manufaktur, yaitu ada yang pertama ada robot artikulasi. Robot ini adalah jenis robot yang menyerupai lengan manusia dalam konfigurasi mekanisnya. Lengan tersebut lengan terhubung ke pangkalan dengan sambungan memutar. Robot artikulasi yang memiliki 6 derajat kebebasan adalah robot industri yang paling umum digunakan karena desain menawarkan fleksibilitas maksimum. Robot yang memiliki keuntungan yaitu kecepatan tinggi, jangkauan kerja yang luas dengan menempatkan ruang yang sedikit. Selain itu, robot ini memiliki kekurangan juga, yaitu membutuhkan pengontrol robot khusus, pemrograman yang rumit, kinematika rumit. Robot ini biasa diaplikasikan untuk kemasan makanan, pengelasan busur, spot welding, pemotongan baja, penanganan gelas. Yang kedua ada robot Cartesian. Robot ini yang disebut juga robot busur sangkar atau gantry.
dan memiliki konfigurasi persegi panjang. Robot ini cocok untuk kebutuhan aplikasi spesifik. Keuntungan robot ini yaitu memberikan akurasi posisi tinggi, operasi sederhana, mudah diprogramkan secara offline, sangat dapat dikustomisasi, dapat menangani beban berat, lebih sedikit biaya, dan tidak lupa robot ini juga memiliki kekurangan, yaitu robot ini membutuhkan area operasional dan instalasi yang besar, perakitan kompleks, gerakan terbatas hanya pada satu arah pada satu waktu. Aplikasi robot ini yaitu pilih dan tempatkan operasi, memuat dan membongkar, penanganan material, penanganan bahan nuklir, dan aplikasi perekat. Yang ketiga ada robot Skara. Memiliki wilayah kerja berbentuk donat dan terdiri dari 2 sambungan paralel yang memberikan kepatuhan pada satu bidang yang dipilih. Robot Skara berspesialisasi dalam gerakan lateral dan sebagian besar digunakan untuk aplikasi perakitan. Robot Skara dapat bergerak lebih cepat dan memiliki integrasi yang lebih mudah daripada robot silinder dan kartesian. Keuntungan robot ini ialah memiliki kecepatan tinggi, konsistensi hasil kerja yang sangat baik, jangkauan besar untuk kerja, dan kekurangannya yaitu membutuhkan pengontrol robot khusus, terbatas pada permukaan planar, sulit diprogramkan secara offline, dan cara pengaplikasiannya yaitu aplikasi perakitan penanganan water semikonduktor, aplikasi biomed, kemasan, palletizing, dan memuat mesin. Yang keempat, ada robot Delta. Bisa juga disebut dengan robot tautan paralel karena terdiri dari sambungan bersama paralel yang dihubungkan dengan pangkalan bersama. Robot Delta memiliki wilayah kerja berbentuk kubah. Robot-robot ini umumnya digunakan untuk aplikasi transfer produk dan pengambilan cepat. Keuntungan robot ini yaitu memiliki kecepatan sangat tinggi, akurasi operasional yang tinggi, dan ada juga kekurangannya yaitu operasi yang rumit, membutuhkan pengontrol robot khusus, dan biasanya diaplikasikan pada industri makanan, industri farmasi, industri elektronik, simulator penerbangan, simulator mobil, dan penyelarasan serat optik. Robot kutub. Robot ini memiliki sambungan memutar yang menghubungkan lengan dengan atas dan kombinasi 2 sambungan putar dan 1 sambungan linier yang menghubungkan sambungan. Keuntungan robot ini ialah dapat menjangkau sekeliling, volume kerja besar, dan membutuhkan sedikit ruang lantai. Dan kekurangan robot ini yaitu tidak bisa menjangkau di atas dirinya sendiri, jangkauan vertikal pendek, rendahnya akurasi, dan pengulangan dalam arah gerak putar. Membutuhkan sistem kontrol yang canggih dan tidak umum dalam desain baru. Robot ini biasa diaplikasikan untuk die casing, penanganan gelas, cetakan injeksi, tempa, dan pengelasan. Dan yang terakhir ada robot silindris. Robot ini memiliki setidaknya 1 sambungan putar di pangkalan dan setidaknya 1 sambungan prismatik yang menghubungkan tautan.
Robot-robot ini memiliki ruang kerja silinder dengan poros berputar dan lengan yang dapat diperpanjang, yang bergerak secara vertikal dan dengan menggeser. Robot ini memiliki keuntungan yaitu pengoperasian yang sederhana dan pemasangan yang sederhana. Perakitan minimal dan dapat menjangkau sekeliling dirinya. Membutuhkan lebih sedikit ruang lantai, dapat membawa muatan besar. Dan kekurangan robot ini ialah tidak dapat menjangkau sekitar rintangan, akurasi rendah dalam arah gerak putar, tidak disukai, dan tidak umum dalam desain baru. Robot ini biasa diaplikasikan untuk pengangkutan panel LCD, aplikasi perakitan, aplikasi pelapisan, die casing, aplikasi pengecoran, penempaan, dan bongkar muat mesin. Yang terakhir adalah tipe robot. Ada beberapa jenis tipe robot, yaitu yang pertama yaitu robot bergerak atau mobile. Ciri khasnya adalah mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan seluruh badan robot tersebut sehingga robot dapat melakukan perpisahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua ada robot tangan atau manipulator. Robot ini hanya berupa tangan seperti tangan manusia yang berfungsi untuk memegang atau memindahkan barang. Contohnya robot las di industri mobil dan robot mekanik di elektronik. Selanjutnya yang ketiga ada robot menyerupai manusia atau humanoid. Robot ini memiliki kemampuan menyerupai manusia dan mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Keempat, ada robot berkaki. Robot ini memiliki kaki seperti manusia atau hewan yang mampu melangkahkan kakinya, seperti robot serangga, robot kepiting, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada robot terbang. Robot yang mampu terbang menyerupai pesawat model yang diprogram khusus untuk mengawasi keadaan di darat dari atas dan juga untuk meneruskan komunikasi. Yang selanjutnya juga ada robot dalam air atau underwater robot. Robot yang digunakan di bawah laut untuk mengawasi kondisi bawah laut dan juga untuk mengambil sesuatu yang ada di bawah. Berdasarkan tipe pergerakan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada slow motion, pergerakan yang paling sederhana diperintahkan dari satu titik ke titik lain dengan kecepatan tetap. Terus ada juga joint interpolated motion, membutuhkan pengontrolan untuk mengkalkulasi waktu yang dibutuhkan pada setiap join untuk mencapai pada kecepatan bervariasi. Yang ketiga ada straight line interpolation motion, yaitu gerakan lurus. Yang terakhir ada circular interpolation motion, yaitu gerakan memutar. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi pada kali ini telah selesai. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan, dan apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.